melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Yang pasti, ini ketiga Pak ya? Ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi, dan yang ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Tentu kami sangat menyayangkan, dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengeluaran uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Ya, pasti semua peluang terbuka. Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan, yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, tanggung jawab juga, tapi kita diberikan wewenang. Nah, wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya, atas wewenangnya. Jadi kita selalu mengingatkan jangan korupsi. Bahkan kemarin juga sudah kita sampaikan ya Pak ya, jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Iya, kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak, Pak Kabuk katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Ini bukan jadi hukum aja, nanti dilihat. Karena itu kan jangan dilakukan permintaan keluarga, tapi dilanjutkan pemeriksaan. Ya harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, lain sampai kemarin juga dalam keterangannya dengar juga. Memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Pak Gub tahu nggak tentang kongkang-kong proyek Kepala Dinas PUPR ini Pak? Mengingat kemarin pas di Sepiongot juga kabarnya beliau dibawa Pak ke swastanya Pak. Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu kena ini, yang dari jenis sahamnya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin, dalam hal itu saya melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta, memang karena jalannya begitu rusak, kan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak. Belum Ada yang ikut, saya rasa yang ada di sini, melihat langsung juga kondisinya. Dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Untuk patokan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Pak Gubernur, Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama Ya, iya, Pak. banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Nah, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga.
menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kan ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum keuangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, ganti Pak Topannya Pak PJ ya Pak? Belum kita. Ada Pasti akan. ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.